Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Nah, bertemu lagi dengan Miss Lela pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia kali ini. Kira-kira kita akan belajar apa? Oke. Pertama, misalnya mau tanya dulu nih, anak-anak pernah tidak melihat seorang pembaca berita yang sedang membaca berita? Nah, kita akan belajar membaca dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat seperti para pembaca berita. Oke, sekarang kita mulai ya. Perhatikan penjelasan misalnya berikut ini. Baik, yang pertama tentang pelafalan. Pelafalan yang baik artinya anak-anak membunyikan atau melafalkan kata dan kalimat dengan jelas. Misalnya ya nak ya, Budi pergi ke sekolah. Nah, itu jelas pelafalannya. Bedakan dengan ini, Budi pergi ke sekolah. Nah, bagaimana? Lebih nyaman mana didengar? Pasti yang pertama kan ya, karena pelafalannya jelas. Budi pergi ke sekolah. Oke, seperti itu ya nak ya. Pelafalan itu berhubungan dengan cara kita melafalkan atau membunyikan suatu kata dan kalimat. Yang kedua adalah tentang intonasi. Intonasi artinya adalah nada pengucapan. Jadi, semisal nih anak-anak membaca kalimat yang berakhiran titik atau mungkin kalimat yang berakhiran dengan tanda seru dan juga kalimat yang berakhiran dengan tanda tanya, pasti intonasinya akan berbeda. Perhatikan contoh berikut ya nak ya. Tama membersihkan kelas. Itu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Lalu ada lagi, Tama bersihkan kelas. Nah, itu kalimat yang diakhiri tanda seru. Nanti beda lagi seperti ini, misalkan diakhiri kalimat tanya. Apakah Tama membersihkan kelas? Nah, dari contoh 3 itu ya nak, terlihat jelas bagaimana intonasi mempengaruhi suatu kalimat. Tadi kalimat yang akhirannya tanda titik, kalimat yang akhirnya tanda seru, dan kalimat yang diakhiri tanda tanya. Intonasinya maka juga berbeda. Nah nak, tanda koma juga memiliki intonasi yang berbeda ya dengan tanda baca lainnya. Contohnya, Kesha sarapan pagi, lalu berangkat sekolah. Tanda koma artinya diberikan jeda sebentar, sedangkan tanda titik diberi jeda agak lama. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik muka yang kita perlihatkan. Itu penting juga ya nak ya, memperhatikan ekspresi ketika kita membaca. Misalnya kita membaca suatu bacaan yang isinya tentang kegembiraan, maka hendaknya ekspresi kita juga mencerminkan kegembiraan. Misalkan nih, Farel mendapatkan juara balap sepeda. Nah, itu kan suatu kegembiraan ya. Jadi mimik mukanya juga kita harus gembira. Nggak mungkin kayak gini nih, Farel mendapatkan juara balap sepeda. Ekspresi mukanya kayak kurang gitu ya. Jadi kalau membaca teks itu tentang gembira, berarti mimik muka kita juga gembira. Tapi kalau memang teksnya melambangkan kesedihan, kita tidak boleh melebih-lebihkan ekspresi kita ya. Misalkan nih, kemarin baru saja kucing Danu meninggal dunia. Kan nggak mungkin, kemarin baru saja loh kucing Danu meninggal dunia. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan ekspresi kita ketika kita membaca sebuah teks atau menyampaikan informasi. Oke nak, nah sekarang Misalnya punya bacaan. Misalnya akan contohkan ya cara membaca dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah.
Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku ini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, demikian contoh dari Miss Lela untuk membaca suatu teks dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, demikian penjelasan dari Miss Lela. Semoga anak-anak lebih memahami ya. Sekarang tugas anak-anak adalah memperagakan atau mempraktikkan membaca dengan pelafalan, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Miss Lela sudah menyediakan bacaannya. Anak-anak nanti tinggal memilih akan membacakan paragraf yang pertama atau paragraf yang kedua. Silahkan pilih salah satu saja ya nak. Baik, sekian dari Miss Lela. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.